Oke, Dere, Oke. apa kamu tipenya gimana sih yang kalau nulis lagu kayak kamu start dari sebuah apa gitu. Anggap aja kamu sekarang dapat inspirasinya misalnya apa? Seperti apa kamu biasanya? Aku biasanya kalau nulis lagu tuh aku sebenarnya banyak terinspirasi dari hal-hal keseharian aja sebenarnya. Bisa jadi aku pulang manggung di jalan tuh yang paling praktis sekarang juga untungnya udah ada ponsel jadi bisa di voice note gitu. Cuman kalau emang lagi mengkhususkan aku hari ini mau nulis lagu atau memang sebenarnya aku juga tipe orang yang kayak daripada pergi di hari libur aku mendingan di kamar tiduran terus kalau mood ya di depan piano aja gitu. Terus yang aku lakukan misal aku cari chord yang menggambarkan apa yang aku mau gitu. Misalkan kayak nemuin Mawar gitu. Lagu Mawar itu aku di depan piano. Aku rasanya aku jatuh cinta tapi aku nggak tahu ini arahnya akan kemana. Terus di atas di atas piano mama itu baru ngerangkai bunga-bunga mawar gitu. Terus aku kayak kok Mawar sebenarnya bisa menginspirasi karena dia sungguh begitu menawan tapi dia sulit didekati karena dia ada duri-durinya gitu kan. Oke. Jadi objek itu ya inspirasi kamu ya. Bisa tapi dengan cerita bahwa dia sangat indah tapi sangat sulit untuk didekati. Betul. Oke. Terus aku tiba-tiba aku tuh sebenarnya nggak begitu paham, bahkan sedang ingin belajar lebih. Cuman kayak aku memang nggak begitu tahu aku tuh mencet apa. Tapi selama itu bunyinya kamu terasa oke, aku lanjutkan. Waktu Mawar juga kayak aku nggak tahu nih aku yang mencet apa ini namanya. Gitu. Oke, tapi ini menarik ya. Berarti buat teman-teman yang lagi nonton nih, kan banyak teman-teman yang aku pengen banget tulis lagu tapi aku nggak bisa main instrumen. Nah, kamu mungkin bisa melihat nih Dere, maksudnya tanpa Dere tahu, oke ini apa yang dia tuh chordnya chord apa sih, tapi bunyinya bener gitu loh. Jadi kamu tuh bisa main gitar, kamu bisa main piano, walaupun mungkin kayak nama chordnya ntar aja gitu, nggak, maksudnya bukan hal yang utama adalah kamu mau dapetin liriknya, melodinya gitu ya. Oke, misalnya nih Dere, kamu kolaborasi sama aku misalnya, terus aku come up dengan chord, aku pengen tahu gimana kamu membangun sebuah melodi nih biar teman-teman lihat juga gitu. Misalnya ya, chordnya misalnya kayak gini nih. Biasanya kalau aku seneng sih semua yang agak diputar-putar dulu. Terus nanti misalkan aku nyoba ini liriknya mau sesuatu yang bicara atau mau yang melodius gitu. Biasa aku tentukan dari situ. Kalau respon cepat terhadap ini mungkin aku bisa ngisi kayak gitu. Nanti kalau ternyata nggak works, aku rekam yang itu diabadikan. Nanti cobain lagi yang lain. Tunggu, ini buat teman tahu ya. Ini kita nggak bikin duluan kan? Oh enggak. Langsung tadi kamu kan? Berarti kamu mengimprovisasi nada yang muncul di kepala kamu pas kamu dengar ulang-ulang chordnya. Terus kamu punya ide nih. Terus kamu langsung coba nyanyiin. Dan langsung enak, oke. Tapi barusan kamu rekam tuh buat catatannya. Benar, karena pasti lupaan. Gampang lupa. Jadi apa-apa yang rasanya pasti mungkin ini aku banyak ngobrol sama teman-teman juga kemarin. Sebenarnya hal ini di beberapa orang cukup bisa works gitu. Kita cari-cari gitu. Tapi yang penting yang bikin kendala kita lupaan gitu. Lupaan ya. Catat ya teman-teman ya. Jadi apa-apa rekam. Bisa jadi lagu yang kayak oke aja sekarang, ternyata pas didengar lagi tahu-tahu bagus untuk kerekam gitu. Itu dia, itu tuh salah satu rahasia yang penting tuh yang kita harus catat tuh guys ya. Oke, anggaplah
anggaplah ini adalah bagian baitnya. Kamu tadi melodinya kayak tadi. Kayak misalnya nih, aku dari sini, oke, tadi baitnya tuh dari. Sekarang kita coba bikin pre-chorus yuk, tapi chordnya masih sama. Ya. Coba kita bayang ya, bayang ya. Ini pre-chorus ya. Nah. Langsung dapat pre-chorus. Oke, berarti kan kalau kamu dapat itu tadi bait misalkan ya, terus kamu dapat pre-chorus nih misalnya, itu basically ketika tinggal cari ref, udah dong. Iya. Iya gak sih? Seru ya buat lagu. Seru ya buat lagu ya. Oke, ini kita coba ya, kita ini buat teman-teman aja buat gambaran. Mungkin lagu ini nggak akan jadi apa-apa, gitu. Cuma buat contoh aja. Cara menginisiasi lah paling nggak ya, tanpa menggunakan AI, ya. Tapi menggunakan kreatif. Oke, dapat bait, dapat pre-chorus. Oke, misalnya. Ya udah dari sini, aku mau resolve nih. Oh iya, itu ya. Tadi putar-putar, gitu deh. Oh, oke. Ingat gak tadi refnya? Agak. Jadi Oke, sebetulnya ya, Dere ya, kan kalau udah dapat bait, anggaplah ada pre-chorusnya, terus dapat ref kayak gini, kan basically tinggal balik ke bait lagi, balik ke pre-chorus lagi, terus ref lagi kan, sebetulnya, berarti udah dapat tuh, basically lagu basicnya. Ya. Kira-kira kamu mau memutuskan, oke, ini lagu kayaknya cukup nih, nggak ada bagian lain, atau kayaknya lagu ini butuh bridge deh. Kamu biasanya kayak gimana tuh? Apakah kamu langsung tahu, oh ini butuh bagian baru, atau gimana? Diulik, karena kalau setidaknya di aku ada memang beberapa lagu yang tidak perlu sebegitu diusahakannya kalau memang lagi dapat energi baik, tahu-tahu jadi. Oke. Cuman sebenarnya dominannya lagu-lagu lainnya memang diulik gitu, dicobain mana yang cocok, mana yang enggak, mana yang mesti dibuang, mana yang mesti diganti, dan itu bahkan tergantung dari target akunya. Sebenarnya aku juga tipe orang yang cukup, kalau waktunya panjang justru aku bisa nggak selesai-selesai ngerjainnya. Oh, karena terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak. Misalnya nih ya, kita lakukan apa yang kamu lakukan nih. Kita rekam. Kayak tadi tuh. Berarti kita rekam gitu. Oke, iya. Ingat nggak? Kita yang kamu ingat apa refnya atau apa tadi? Nah. Itu refnya ya? Iya. Oke, coba ya. Kita rekam ya. Kita rekam refnya ya, guys. Okay. Ini kurang lebih seperti ini gitu ya. 1, 2, 3. Na 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 na. Na 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 na.
na 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 na. Oke, anggap kita udah nemu nih refnya ya. Kan kita bisa kalau kita lupa kita bisa dengar lagi gitu kan. Oke, anggaplah kita udah dapat. Oke, kita udah jadiin deh, kita fix deh. Sekarang berarti anggap kita mau ngasih lirik ke refnya. Oke. Apa yang kamu lakukan nih? Anggaplah kita kan belum punya tema nih. Iya. Kita baru dapat, ini enak gitu. Iya. Terus gimana kalau itu terjadi sama kamu? Kalau itu terjadi juga, aku memang banyak beberapa lagu yang melodinya udah ada dulu baru diisi lirik. Kalau memang begitu tahapannya, mungkin aku sebenarnya bisa banyak opsinya, tapi setidaknya kalau aku suka mengucapkan apa yang rasanya pengen diucapkan aja dulu secara verbal, ketimbang ditulis. I see. Jadi misalkan udah ada melodi tadi, aku cobain aja semua yang aku rasakan. Bisa aja aku lihat misalkan Kak Galih gitu, Kak Galih misalkan kayak apalah hitam mantelmu di belakang rumahku, wangimu masih tertinggal jelas. Sebutin aja. Tulis ya. Tulis ya. Misal, jadi kamu ada ide itu, kamu tulis atau kamu brainstorm dulu? Atau kamu kayak langsung buat catatan aja gitu? Tulis habis itu dibunyiin berulang-ulang. Oke. Hitam mantelmu, terus? Apa tadi kalau di belakang rumahku tiba-tiba? Di belakang rumahku, misalkan ya. Iya. Terus? Wangimu masih teringat jelas. Wow. Udah dapat itu kalimat ya. Tapi kok kamu bisa langsung keluar gitu aja sih? Ya mungkin ya karena kamu kan udah bertahun-tahun nulis lagu gitu. Jadi itu hal yang kamu juga udah terlatih ngelakuin ya nggak sih? Oke, lanjutannya apa kalau gitu? Tapi itu aku setuju sih Kak tentang bagaimana sebenarnya itu juga jadi sebuah kebiasaan. Karena awal 4 tahun lalu aku buat sesuatu juga justru ya salah satu yang lumayan menantang bagiku adalah, padahal nulis lagunya sih untuk diri sendiri, cuman memang ada beberapa saat takut aja untuk memulai gitu. Ini rasanya kayak salah deh. Itu cara seorang Dere membebaskan diri dari takut memulai gimana kemarin? Dulu itu. Cobain. Cuma itu aja, cobain pokoknya. Cobain dan iya kita juga mesti, ini deg-degan, cuman di saat cobain karena memang kalau targetnya buat lagu kan lagu itu berarti akan didengarkan oleh telinga lain. Di saat dicobain, menurut kita kayak ya oke nih. Ini belum oke banget tapi kayak aku butuh pendapat, perdengarkan aja kalau bisa orang. Juga kayak gitu prosesnya ya. Kamu dengerin orang, berarti kamu sebagai penulis lagu juga menerima input, bisa gitu menerima input. Kamu nggak kayak enggak nih gitu. Aku malah seneng dengerin apa yang dirangkai gitu. I see. Ada nggak lagu yang nggak selesai? Ada banget. Ada banget. Sampai sekarang ditinggal ada nggak? Ada banget. Nggak apa-apa ya? Maksudnya kamu kayak nggak merasa sayang gitu? Sayang, ada sayangnya. Ada banget lagu yang aku ngerasanya, maksudnya aku nggak pernah tahu nanti lagunya maksudnya dia akan menemukan pendengarnya atau enggak gitu. Cuman memang ada beberapa lagu yang setidaknya di aku tuh bergema terus kayak ini tuh bagus lagunya, tapi setiap dikerjakan bahkan mengkhususkan waktu memang nggak ketemu aja. Dan itu sebenarnya juga nggak ada jawabannya, cuman setidaknya di aku solusinya adalah semuanya ditata rapi-rapi filenya. Ya nanti kalau mau dikunjungi lagi ya silakan dikunjungi lagi. Yang penting itu kembali ke catatan. Iya, catatan, rekaman, dan kalau misalkan saat ini kita dengarnya aneh, belum tentu 2 hari lagi aneh, ya nggak sih? Benar. Pas denger lagi, nggak aneh, keren lah gitu. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Dengerin guys, ini penting banget ya. Oke, Dara, satu ini lagi. Oke. Kan Dri. Hitam mantelmu di belakang rumahku, wangimu masih teringat jelas. Oke. Dari itu ya. Kita coba ya teman-teman ya, kita tantang ya dari ini. Oke. Bayangin dari tadi spontan lah, melodinya spontan, liriknya spontan, ya kan?
mungkin bisa. Gak apa, senang aja, take your time. Janji-janjiku. Janji-janjiku. Janji-janjimu. Janji-janjimu. Wow, oke. Aku gak kepikiran. Oke, terus. Biar mungkin bisa. Akankah mampu terus bertahan? Han, ke situ? Bertahan. Oh gitu ya. Kasihan Dere dikerjain, tapi kamu amazing bisa keluar ini kayak gitu doang lah. Aku gak kebayang gitu kak. Bisa langsung ada liriknya. 1, 2, 3. Hitam mantelmu di belakang rumahku, wangimu masih teringat jelas. Janji-janjiku, janji-janjimu, akankah sanggup terus bertahan? Guys, ini aku sama Dere mencoba mengajak kalian untuk, guys, ini lihat contohnya ya. Ini seorang singer songwriter beneran yang mana lagunya banyak banget yang dengerin. Prosesnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini salah satunya. Tentu nggak semua lagu Dere kayak gini ya. Betul. Tapi contohnya kalau Dere mendemonstrasikan bikin lagu tuh kayak gini. Berarti harapanku dari video ini teman-teman yang nonton tuh bisa, oh iya ya, berarti gue juga mau coba gitu ya. Hitam mantelmu di belakang rumahku, wangimu masih teringat jelas. Janji-janjiku, janji-janjimu, akankah sanggup terus bertahan? Oke guys, jadi so far nih, correct me if I'm wrong ya Dere. Iya Kak. Catat semuanya. Betul. Sekecil apapun idenya. Betul. Dan catatan itu nggak harus berbentuk tulisan ya, bisa jadi voice note ya. Betul. Oke. Kedua, kalau kamu nggak tahu sama nama chord, nggak apa-apa. Bener ya? Benar. Jadi kamu up dengan ide melodi, apa lirik, bikin aja dulu. Kalau kamu ada alat musik, coba gonjang-gonjang dulu yang soundnya menurut kamu enak dan nggak harus ribet nggak sih? Benar. Nggak harus chordnya gini nggak harus nggak sih? Mungkin kayak kalau di aku kalau mau belajar chord nggak apa-apa, karena itu kan semoga harapannya bisa menjadi sebuah alat bantu untuk kita juga menulis sesuatu gitu. Yeah. Cuman nggak usah pusing kayak chordnya ini lagi atau apa gitu. Oh, jangan insecure yang kayak chordnya terlalu basic gitu. Iya, yang penting kayak kalau misalkan dirasa chordnya terlalu basic, semoga nanti kalau ketika kamu mau shifting chord gitu, chords kayak mau ganti chords, itu semoga yang penting sesuai dengan apa yang mau disampaikan gitu. Intinya itu ya, apa yang mau disampaikan ya. Maksudnya ya kamu pemain gitar yang bagus juga gitu. Walaupun mungkin kayak kamu gak terlalu peduli nama chordnya apa. Enggak sebagus itu. Aku kayak tadi gak mindful deh, jawab enggak. Dere kalau kalian nonton live-nya Dere kan sering banget ngiringin diri dia sendiri ya. Dia tuh kayak groovy banget parah ya. Oke, tadi rekam semuanya, jangan terlalu teori. Ya nggak sih, karena itu bisa-bisa menganalisa itu bisa-bisa bikin kita lumpuh gitu kadang-kadang ya. Iya.
Belajar nggak apa-apa, cuma belajar nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa bersenang-senang. Itu sih, jangan lupa bersenang-senang guys ya. Oke, yang berikutnya, jangan takut untuk nyoba dan Benar. takut jelek. Aku pun masih ada takut-takutnya kok. Dan selalu takut sebenarnya. Selalu ada momen takut, tapi ya udah. Oke. Yang berikutnya dalam hal menulis lirik, yang dilakukan tadi adalah mencari inspirasi dari lingkungan sekitar ya. Iya. Dalam hal ini Mas Gali pakai jaket hitam. Tiba-tiba muncul satu kalimat, hitam mantelmu, udah langsung keluar semua tuh semuanya. Jadi itu merupakan hal-hal yang bisa kamu lakukan. Seperti yang Dere di sini lakukan dengan album keduanya dengan 10 lagu. Yang mana keren-keren banget ya, berbunga. Kamu wajib banget dengerin dan ngebayangin rasanya jatuh cinta bersama Dere. Iya.